Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, ceria-ceria Pagi, Bu. ya. Iya, Iya, ceria-ceria. Bu. Kita Cantik istirahat. sekali, Bu. Iya, tadi kita sudah Baru jajan, Bu. Iya, terima kasih Mustika. Iya, tadi kita sudah istirahat, kamu sudah istirahat, sekarang sudah bisa kita memulai pelajaran baru kita. Nah, yang sekretaris siapa ini? Oh, Fitri. Fitri, sekretaris bagaimana peserta teman-teman kamu? Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua. Kemarin si Roza sakit, udah masuk hari ini kayaknya. Sudah, Bu. Oke. Saya sudah hadir. Baik, terima kasih Fitri. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia, sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Baik, ya, rasa nasionalisme kita ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri, karena kita adalah para pelajar-pelajar dalam profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam diri kita masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita berdoa. Yang dipimpin oleh piket hari ini adalah Marta. Silakan Marta. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Marta. Ya, anak-anak Ibu, hari ini kita masuk ke materi tentang laporan keuangan, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang materi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini Ibu akan menayangkan slide PowerPoint yang kamu boleh lihat. Ya. Bentar ya, Nak. Ya, Bu. Baik anak-anak Ibu, sudah kelihatan slide PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi dan hari ini kita masuk kepada laporan keuangan dalam perusahaan jasa. Jadi sekarang kita masih membicarakan soal perusahaan jasa. Nah, adapun tujuan dari laporan keuangan ini, kenapa kita ingin mempelajari laporan keuangan ini? Kita ingin mengetahui bagaimana laporan keuangan dalam usaha. Nah, apabila nanti kamu sudah sukses ingin buka usaha, nih kamu sudah bisa belajar nih, sudah kamu punya ilmu untuk membuat laporan keuangan dalam usaha kamu agar mengetahui keuntungan. Untung enggak sih saya atau kamu mengalami kerugian. Nah, di sini akan kita pelajari dan nantinya apa yang kamu pelajari ini bisa kamu aplikasikan dalam masa depan kamu nanti. Atau mungkin orang tua kamu punya usaha, nah bisa nih kamu buat nih laporan keuangannya dalam usaha orang tua kamu. Nah, jadi di sini Ibu harapkan kamu itu punya sikap yang teliti, kritis, dan mampu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi dalam laporan keuangan ini, siapa yang tahu? Apa sih itu laporan keuangan? Ayo, siapa yang tahu apa itu laporan keuangan? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, yang pertama saya minta anak Ibu yang paling cantik nih, Roja. Silakan Roja, apa itu laporan keuangan Roja? Terima kasih, Bu. Yang saya ingat waktu awal masuk, Ibu menyampaikan laporan keuangan itu laporan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang di sana terdapat ada laporan harta, kemudian laporan utang dan modal. Itu yang saya ambil kesimpulan, Bu. Iya, pintar sekali Roja. Ini nampak nih tadi malam ini baca buku ini. Ya, bagus.
Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, Saya, Bu. Fitri. Iya, aduh Fitri semangat sekali nih Fitri. Ya, silakan Fitri. Ya, laporan keuangan itu laporan yang melaporkan kondisi keuangan, Bu. Laporan yang menggambarkan kondisi keuangan. Betul, betul Fitri. Bagus. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, baik Marta. Silakan Marta. Kalau menurut saya, Bu, laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi resume dari keseluruhan transaksi yang berpengaruh terhadap harta, utang, dan modal. Pintar-pintar kali anak ibu ini ya. Berarti semuanya tadi malam sudah membaca buku modul yang ibu berikan. Betul sekali ya nak. Jadi apa itu laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu adalah bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas, dan ekuitas untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Siapa yang tahu apa itu aset? Harta, Bu. Harta, Bu. Baik. Kekayaan. Iya, minggu lalu kita sudah bernyanyi kan lagu-lagu akun. Iya. Ya, Apa Bu. aja yang masuk kepada harta? Akun apa aja yang masuk kepada harta? Ada kas, Bu. Ada kas, Bu. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Peralatan. Peralatan. Perlengkapan. Gedung. Tanah. Betul, iya, bagus sekali ya nak. Berarti pelajaran yang minggu lalu kamu tidak lupa. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan dari harta, utang, dan modal. Ekuitas. Betul, pintar sekali. Berarti sudah diingat pelajaran yang minggu lalu. Baik, Ibu lanjutkan. Ya. Nah, jadi dari laporan keuangan ada 3 nih nak. Laporan keuangan itu ada yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Nah ini akan kita bahas. Apa itu bentuk laporan laba rugi? Bagaimana laporan perubahan modal? Bagaimana laporan neraca? Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana bentuk-bentuknya? Sebelum tahu bagaimana bentuknya, apa saja unsur-unsur dalam laporan keuangan yang ketiga hal itu? Ayo, siapa yang tahu yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Valen. Ya, semalam, Bu. Karena Ibu bilang belajar dulu, jadi saya baca buku semalam, Bu. Yang pertama, tadi yang Ibu jelaskan ada laporan laba rugi, berarti unsur di dalamnya ada akun nominal seperti pendapatan, beban. Yang kedua, ada laporan perubahan modal, berarti unsurnya, Bu, ada modal awal, terus ada laba atau rugi perusahaan, kemudian prive, nanti modal akhir. Dan yang terakhir, Bu, neraca, ada harta, utang, dan modal. Begitu, Bu. Pintar sekali nih Valen ini. Wah, biasanya nih kalau si Valen ini kalau sudah seperti itu semangatnya berarti tadi malam sudah banyak sekali buku yang dibacanya. Betul ya? Saya senang dengan anak yang seperti ini, ya. Oke, baik, betul sekali apa yang disampaikan Valen. Nah, kita lihat. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan itu ada 3 yang sampaikan Ibu tadi. Yang pertama tadi, dalam persamaan dasar akuntansi, ada itu aset atau harta atau aktiva. Yang kedua, liabilitas atau yang disebut dengan Utang. Kewajiban. Yang harus dibayar dilunasi. Iya, yang ketiga adalah ekuitas. Modal Pintar sekali anak Ibu. Ya, kelihatan nih calon-calon akuntan. Nah, ini apa ini? Siapa yang tahu? Ini rumus apa? Laporan laba rugi ya, Laba Bu. rugi, Bu. Laporan laba rugi. Betul nggak Iya. Rika? Rika, betul nggak yang sampaikan teman kamu? Itu rumus laba rugi. Menurut saya betul, Bu. Betul. Oke, Iya, Bu. Rika, betul tidak itu? Apakah ini rumus membuat penyusun laporan laba rugi? Betul, Ibu. Rumus Betul, baik. laporan laba Berarti rugi, tidak Bu. dengan- Iya.
Pintar sekali ya. Nah, ini adalah rumus kita untuk menghitung dari laporan laba rugi. Laba rugi itu rumusnya adalah pendapatan dikurang beban atau biaya. Jadi seluruh pendapatan, baik itu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, dikurangi beban. Nah, nanti akan kita bahas ini, contoh soalnya dan cara pengerjaannya. Nah, ini contohnya dalam bentuk laporan laba rugi. Ini contoh bentuk laporan laba rugi. Ada pendapatan, dikurangi semua total biaya. Nah, didapatkanlah laba. Nah, apabila pendapatannya lebih besar daripada biaya, baru dapat laba. Tapi kalau lebih kecil, itu dapat rugi, ya. Nah, nanti akan kita bahas ini, bagaimana laba, bagaimana rugi, perubahannya bagaimana, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini bentuk laporan perubahan modal. Ya, ini bentuk laporan dari perubahan modal. Di mana ini adalah modal awal sebesar 10 juta, laba bersih dikurang prive. Nah, baru dari modal awal dikurangi dari pengurangan laba bersih dikurang prive, dapatlah modal akhir. Ya, nah. Ini bentuknya. Nanti akan kita bahas nih contoh-contoh soalnya, bagaimana pengerjaannya. Oke, baik. Ini siapa yang tahu? Rumus apa ini? Persamaan dasar akuntansi, Bu. Persamaan dasar akuntansi. Oke, ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Kalau menurut saya ini masuk ke neraca ya, Bu? Ya, bagus sekali, Roja. Ini adalah rumus kita menghitung laporan keuangan atau neraca. Iya. Apa rumusnya? Ya, rumusnya itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana penyusunan persamaan dasar akuntansinya? Di mana aktiva dan pasiva nilainya harus balance, seimbang. Nah, itu artinya neraca. Harus seimbang antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Iya, ini contohnya. Contoh laporan dari neraca saldo. Jadi harus balance nih. Kalau nggak balance gimana, Bu? Kalau nggak balance atau tidak seimbang, berarti ada kesalahan catatan. Sehingga laporan kamu mungkin ada yang salah dan perlu kamu koreksi kembali. Ya, oke, baik. Selanjutnya, ayo kita mulai berlatih. Nah, Ibu akan kasih satu contoh soal untuk kamu bisa kerjakan. Nanti setelah Ibu kasih satu contoh soal ini, nanti Ibu akan suruh setiap kelompok mengerjakan kasus yang akan kamu selesaikan. Nah, kalian siap? Siap, Bu? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap dong, Bu. Siap. Baik. Nah, ini contoh soal laporan dari persamaan dasar akuntansi. Ini Ibu bikin. Ini ada laporan dari calon jelita. Ini bentuknya tabel dari persamaan dasar akuntansi. Nah, dari tabel persamaan dasar akuntansi ini, kita diminta membuat 3 laporan tadi. Laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Bukan neraka. Nah. Iya. Ayo kita pecahkan dari transaksi kita ini. Kelihatan nggak sih anak-anak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Kelihatan, Ayo kita Bu. pecahkan. Transaksi yang pertama, soal yang pertama dari transaksi persamaan dasar akuntansi. Selama bulan Januari, jelita menerima pendapatan salon sebesar 16.500.000 dan ia telah membayar sewa kios 30 juta. Membayar iklan salonnya di koran sebesar 250.000 dan gaji karyawan 2 juta rupiah. Berapakah keuntungan atau kerugian dari salon jelita? Nah, ini dia. Nah, cara menghitungnya adalah apa saya bilang tadi rumus untuk menghitung laba rugi
Pendapatan dikurangi Pendapatan biaya. dikurang beban Bu atau biaya Bu? Jumlah pendapatan dikurangi Beban. Nah, jadi dengan demikian jumlah pendapatan dari salon jelita itu kan 16.500.000, langsung dikurangi semua bebannya. Beban apa aja pun boleh. Apa yang telah dibayarkan? Yang salon jelita ini adalah beban penyewaan, beban iklan, beban gaji. Jadi total bebannya ini sebesar 32 juta. 30 juta. Maka untung atau rugi dia? Rugi. Rugi Bu. Rugi dong, karena Iya, lebih rugi, besar. Lebih besarnya Bu. Iya, lebih besar pasak daripada tiang, lebih Iya. besar Pengeluaran daripada pendapatan. pendapatan. Iya, jadi pendapatannya hanya 16.500.000. Sedangkan beban yang harus dia bayar, biaya yang harus dia bayar ada 32.250.000. Oh iya, makanya salon jelita itu mengalami kerugian sebesar 15.750.000. Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah Bu. Iya, Bu. Iya, jadi kalau misalkan pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti dia mengalami keuntungan. Nah, Ibu, baik. Nah, ini jawaban untuk laporan laba ruginya. Beginilah nanti bentuk laporan laba ruginya. Yang tadi kan masih perhitungannya ya. Ini bentuk laporan laba ruginya. Jadi seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban. Dapatlah rugi dari salon jelita. Nah, bagaimana bentuk laporan perubahan modalnya? Nah, laporan perubahan modalnya begini. Ini caranya mengerjakannya. Caranya bagaimana? Modal awal, berapa modal awal yang kita dapat? Kita peroleh dari mana? Dari persamaan dasar akuntansi, dari soalnya tadi ini. Mana tadi soalnya? Nah, ini modal awalnya kan 60 juta. Nah, jadi kita lihat dari tabel persamaan dasar akuntansinya, modal awalnya 60 juta, kerugian 15.750.000. Karena tadi sudah kita hitung dalam laporan laba rugi sebesar 15.750.000. Jadi dikurangi harganya 44.250.000. Bu, kenapa dikurang? Tadi rumusnya kalau perubahan modal kan ditambah, kalau laba itu ditambah, nak. Modal awal ditambah laba. Tapi karena kita ini mengalami kerugian, maka dikurang. Itu bedanya, ya. Bisa dipahami tidak? Bisa Bu. Kita tambah. Tapi kalau rugi kita kurangkan. Nah, oke. Jadi dikurangi sama prive, dapatlah dia modal akhir sebesar 42.250.000. Ada pertanyaan? Bu, prive itu pengambilan pribadi ya Bu? Betul, betul, pintar sekali. Prive itu adalah pengambilan uang untuk keperluan, pengambilan uang usaha untuk keperluan pribadi. Ya, itu prive. Itu sudah kita pelajari ya minggu lalu. Sudah Bu. Oke, baik. Baik, sekarang kita ulas. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan dalam laporan laba rugi, di laporan perubahan modal, dia ini kalau dia mengalami laba atau dia mengalami kenaikan, jadi modal awal ditambah laba dikurang prive. Kalau dia rugi, modal awal dikurang rugi, dikurang prive. Sudah bisa dibedakan ini tidak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya, berarti kalau sudah mengalami laba dia begini cara pengerjaannya. Jadi kalau dia rugi, laporan perubahan modalnya dikurangi rugi. Baik, Ibu lanjut. Nah, bagaimana bentuk neracanya? Bentuk laporan neracanya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, kalau di neraca itu jumlah aktiva harus balance dengan jumlah pasiva. Iya. Apa aja yang masuk aktiva akun-akunnya? Semalam sudah kita pelajari itu. Apa saja akun-akun di aktiva, semua akun-akun di aktiva ditambahkan. Kemudian pasiva apa? Pasiva itu utang ditambah modal. Jadi semua akun-akun utang ditambah modal, ditambahkan semua. Baru dapatlah dia total aktiva dan total pasiva.
Jadi aktiva dan pasifa nilainya harus sama, harus balance. Kalau salah berarti ada pencatatan kamu yang harus kamu koreksi kembali. Nah itu dia kalau dalam akuntansi nggak boleh salah. Salah satu nol saja pun itu berpengaruh kepada laporan-laporan keuangan yang lainnya. Jadi harus teliti. Nah di sini makanya tadi di saat awal pembelajaran Ibu sampaikan kamu harus punya rasa yang bertanggung jawab, teliti ya dalam pengerjaan dalam laporan keuangan. Ya, oke. Itu dia contohnya. Ada pertanyaan anak-anak Ibu? Ada pertanyaan dari contoh soal yang Ibu sampaikan? Belum, Bu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Ya, oke. Baik. Nah, itu si Magda saya lihat itu diam aja itu. Ngelamun, Bu. Ngelamun lagi, Bu. Lagi ngelamun. Aduh, Magda dari Enggak, Bu, bangkunya ke depan, Bu. Iya. In love, Bu. Iya. Sudah paham, Magda? Kekenyangan makan delgado. Baik, Magda. Tetap semangat ya, Magda. Jangan melamun terus. Masalah-masalah yang di rumah ditinggalkan ya, Magda ya. Kita bawa di sekolah dengan penuh ceria dan tanggung jawab. Oke, baik. Untuk ketua kelas, saya ingin Roja, tolong ini kamu bagikan LKPD masing-masing kepada kelompok. Kelompoknya masih sama ya, Nak ya? Kelompoknya sama, akan kita kelompokkan. Setiap kelompok itu ada 3 orang, ya. Kelompok yang pertama Ibu bacakan ya. Yang pertama ada Roja, kemudian ada Magdalena, kemudian ada Rika. Kelompok 2 Fitri, Marta dan Mustika. Kelompok 3 Pipit, Valen dan Fani. Ya. Jadi masing-masing kamu anggota kelompok ini boleh bergabung dengan kelompok yang lainnya agar kamu bisa saling berdiskusi. Karena ini dalam laporan keuangan ini berkaitan dengan laporan yang minggu lalu yang telah kita bahas. Jadi kelompoknya masih tetap sama ya, Nak ya, supaya berurut dia. Baik, Nak, sudah semua kumpul menjadi satu kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi masing-masing ketua kelompok itu mengarahkan anggotanya untuk bisa saling bentuk rumah ya, berantakan ya. Iya. Kenapa, Nak? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik. Nah, jadi Ibu ulangi lagi. Ini untuk semua anggota kelompok, ketua-ketua kelompoknya memberikan arahan kepada seluruh anggota kelompoknya. Dan kamu harus bisa saling bekerja sama, karena di sini Ibu akan menilai dari sikap kamu, keterampilan kamu, dan cara pengerjaan kamu, pengetahuan kamu. Ibu akan menilai ini setiap masing-masing kelompok. Bagaimana kamu berpresentase, Ibu nilai ini semuanya dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Baik, anak-anak Ibu, ada pertanyaan? Nah, iya. Jadi sebelum menggunakan LKPD, baca dulu petunjuk LKPD-nya, kemudian ketua kelompoknya itu membagi tugas, seluruh anggota kelompok harus bisa saling bekerja sama. Ibu beri waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Ya, Nak? Ada 2 ini bermasalahan yang harus kamu selesaikan. Yang pertama, kamu menyusun laporan keuangan. Yang kedua, kamu menyusun puzzle. Puzzle-nya itu sudah diberikan ketua kelompoknya masing-masing, bisa kamu lengketkan antara kosakata dan definisi. Ini bisa boleh kamu lihat di buku pelajaran kamu, atau kamu boleh lihat di internet, atau kamu boleh menggunakan referensi yang lain. Ibu bebaskan. Nah, artinya kita sudah merdeka belajar. Ya, kamu sudah merdeka belajar. Kamu bisa menggali informasi dari mana saja. Ya, tidak harus dari satu buku, banyak buku pun boleh, oke? Banyak referensi pun boleh. Kamu temukan jawabannya. Baik, saya kasih waktunya 15 menit untuk kamu mengerjakannya. Masing-masing
kelompok harus bekerja sama. Ya, silakan. Baik, Bu. Oke, baik. Bagaimana waktunya tinggal 5 menit ini lagi? Sedikit lagi, Bu. Sedang merapikan, Bu. Bentar lagi, Bu. Bentar Bu, Iya. lagi cari tipek di mana nih Bu, nggak nampak. Oke, ya silakan Marta. Iya, kerjasama ya anak-anak ibu ya. Oke. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Nah, untuk ketua kelompok silakan mengumpulkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Baik, Ya, Bu. kelompok 1 ketuanya Roja, kelompok 2 Fitri, kelompok 3 Valen. Ya, Siap, Bu. silakan. Iya, Tolong Bu. dikirim ya, tolong diberikan kepada saya. Siap, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 3 sudah, Bu. 2 juga sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan minta masing-masing setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, yang pertama kelompok 1, Roja. Siap, Bu. Roja, Magdalena, dan Rika. Nah, selagi kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, ya, kelompok yang lain boleh menanggapi atau memperhatikan. Apakah benar tidak kelompok kamu mengerjakan atau sama tidak dengan kelompok yang pertama? Sudah siap, Roja? Siap, Bu. Baik. Baik, izin menampilkan hasil diskusi kami ya, Bu. Dibantu Baik. di device Ibu, Bu. Baik. Oke, terima kasih Roja. Saya sudah terima. Baik, ini dia. Oke. Terima kasih Roja, Ibu sudah terima. Baik, Bu, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu usaha kami ini adalah kegiatan salon yang akan saya laporkan tentang laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2021. Di mana modal 1 Januari 2021 nilainya adalah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian terdapat laba bersih selama tahun 2021 senilai 37 juta rupiah. Maka nilainya berjumlah 137 juta rupiah. Kemudian ada pengambilan privé oleh pemilik yaitu senilai 5 juta rupiah. Maka setelah terjadinya pengambilan privé oleh pemilik, terdapatlah nilai modal akhir atau modal di 31 Desember tahun 2021 berjumlah 132 juta rupiah. Demikianlah hasil kerja kelompok saya dengan Magda dan Rika, Ibu. Mohon kalau seandainya teman-teman merasa pekerjaan kami masih salah, boleh menanggapi atau memperbaiki atau boleh disilakan untuk bertanya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Roja. Baik, adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau sudah sama laporan kelompok kamu dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oke, kelompok 3 Pipit, sama tidak Sama, laporannya Bu. dikerjakan? Dari kelompok 3 kami juga sependapat, Bu, dengan kelompok 1. Hasilnya kami sama, Bu. Bu, Sama. izin Bu. Ya, Marta? Kami dari kelompok 2 sama Bu jawabannya, cuma saya masih bingung ini Bu. Itu kan di kelompok 1 laba dengan privénya dibuat sejajar dengan modal awal. Sementara tadi Ibu yang Ibu contohkan laba dan privénya dibuat agak ke tengah. Itu nggak masalah ya Bu? Atau sama aja gitu Bu? Karena punya kami itu di tengah gitu Bu. Oke, silakan kelompok 1. Baik, Bu, baik Bu, Magda atau Rika boleh menambahkan atau saya langsung? Iya, silakan. Roza langsung aja Bu. Baik, karena tadi kami merasa kelompok 1 itu yang pertama akan tampil, Bu, mungkin kami terburu-buru tidak melihat lagi yang Ibu contohkan, cuman karena merasa kami hasilnya sudah benar. Baik, sepertinya untuk penyusunan itu boleh kita buat di tengah lebih rapi, mana yang akan menambah dan mengurang. Mungkin di sini adalah kesalahan kami, akan kami perbaiki, tapi kami ingin bertanya ke Ibu Elia, apakah pekerjaan kami ini masuk salah atau benar ini, Bu? Mohon beri petunjuk, Bu. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 sebenarnya ya Nak ya.
Kalau dalam kita perhitungan sudah benar ini kelompok 1. Hanya saja cara pencatatannya saja yang mungkin salah. Tapi tidak masalah, ya, tidak masalah. Kalaupun kamu mau bikin dulu laba bersih dikurang prive juga boleh, ya. Atau seperti yang dikerjakan sama kelompok 1 ini langsung dibikinnya nih, berurut nih. Modal awal ditambah laba baru dikurang prive juga tidak masalah. Ya, yang penting akun-akun tersebut sesuai dengan prosedurnya. Ya, jadi modal awal ditambah laba dikurang prive dapatlah dia modal akhir. Oke. Baik, kelompok 2 ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah? Oke, baik. Kita lanjut. Saya mau lihat persentase dari kelompok 2. Kelompok Fitri, Marta, dan Mustika. Iya, Mustika. Kamu presentasikan dari laporan perubahan modal. Iya, silakan. Mustika, perubahan Bu. modal, perubahan modal kelompok 1 tadi Bu, laba rugi lagi kelompok 2 Bu. Oke. Saya salah nih menampilkannya nih. Terima kasih ya sudah dikoreksi ibunya ya. Ya Bu. Oke. Laporan laba rugi dari kelompok 2. Iya, saya sudah terima. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Marta atau Mustika? Fitri, Marta, dan Mustika. Marta aja, Marta. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan kami untuk membuat laporan laba rugi pada Salon Kezia. Salon Kezia laporan laba rugi periode 2021. Yang pertama terdiri dari pendapatan usaha yaitu pendapatan jasa, karena kebetulan Salon Kezia ini adalah perusahaan jasa sebesar 50 juta. Kemudian Salon Kezia mempunyai beban usaha, diantaranya 1 beban gaji nilainya 5 juta, 2 beban sewa nilainya 5 juta, yang ketiga beban listrik dan air yang nilainya 3 juta. Kemudian 3 beban tersebut kami jumlahkan, namanya jumlah beban, totalnya menjadi 13 juta, kami geser ke kanan, kami sejajarkan dengan pendapatan jasa, sehingga kami peroleh laba bersih karena pendapatan jasa atau pendapatan lebih besar daripada beban, jadi kami peroleh laba bersih sebesar 37 juta rupiah. Demikian presentasi kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Baik, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah sudah sama jawabannya? Ya, silakan kelompok 1, Roja. Suaranya agak dibesarin, Roja, jangan bisik-bisik. Baik Bu, kelompok 1 sudah mengerjakannya sama jawabannya dengan kelompok 2. Cuma di sini pendapatan jasanya itu kami rincikan lagi Bu. Kalau di kelompok 2 ini kan langsung ditotalkannya 50 juta. Apakah itu boleh dibenarkan atau mana yang cocok ini Bu? Kalau kelompok 2 kan sudah disatukan langsung. Begitu Bu. Iya. Silakan kelompok 2. Terima kasih Roja. Nah, bagaimana kelompok 1? Kelompok 2 Bu. Oh iya, kelompok 2, maaf, saya tidak konsentrasi ini. Ya, baik, sebenarnya betul ya, dari kelompok 2 ini sudah mengerjakan yang benar. Tapi harusnya lebih terperinci nih, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, semua jumlah pendapatan dijumlahkan, dapatlah total pendapatannya. Baik itu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Iya, jadi dirinci nih, berapa pendapatan? Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha, dijumlahin di semuanya. Kemudian jumlah beban juga dijumlahkan semuanya, sehingga pendapatan itu dikurangi dengan beban. Ya, ini sudah benar perhitungannya, tapi pencatatannya yang kurang lengkap ya nak ya. Iya. Tidak apa-apa, ini menjadi koreksi buat kamu untuk kamu bisa lebih baik ke depannya. Ya. Baik, dari kelompok 3, apakah sama laporan yang kamu buat hasilnya? Sama Bu, kami juga sependapat, hasilnya juga sama Bu dengan kelompok 2.
Oke, terima kasih ya kelompok 2 ya untuk Fitri, Marta, dan Mustika. Baik, terakhir untuk kelompok 3, silakan menampilkan laporan persentasenya kalau Ibu minta untuk membuat neraca. Iya, waduh, Oke, kelompok 3, Pipit, Valen, dan Fani. Ini yang sudah kamu sampaikan kepada Ibu. Ya, silakan. Baik Bu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini masih tentang laporan perubahan ekuitas, di mana neraca ya Bu, maaf kami buat salah judulnya Bu, neraca. Aktiva terdiri dari kas 77 juta, piutang 10 juta, perlengkapan 40 juta, peralatan 38 juta, kendaraan 35 juta, sehingga total aktiva itu 200 juta. Kemudian utang dagang ditambah dengan modal, di mana utang dagangnya sebesar 3 juta, modal Kezianya 197 juta, sehingga total pasiva 200 juta. Sehingga di sini kami temukan Bu, adanya keseimbangan atau balance antara nilai aktiva dan pasiva. Aktivanya sebesar 200 juta dan pasivanya juga sebesar 200 juta. Demikian Bu presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya, walaupun dalam pencatatannya masih salah ya, ini harusnya bukan laporan perubahan modal ya, tapi bentuk neraca. Nah, beginilah dia posisi neraca. Di sebelah kiri itu ada aktiva, di sebelah kanan itu ada pasiva. Pasiva itu utang ditambah modal. Jadi seluruh aktiva ini dijumlahkan dan seluruh pasiva utang dagang ditambah modal juga dijumlahkan. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada perbedaan pencatatan yang kami buat? Sama Bu. Ya, Bu. Bu. Sudah sama Bu. Sudah sama Bu, jawabannya sama. Baik. Kalau begitu semuanya pintar-pintar nih anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Fani, kenapa cemberut Fani? Lapar Bu, tadi belum istirahat. Aduh, Fani. Maaf ya Bu. Fokus dia mikirin laporan perubahan modal. Nggak usah pusing, Fani, ya. Nah, kesehatan itu perlu, ya. Untuk memulai pembelajaran itu kamu perlu siap. Jadi kalau misalkan tadi kamu tidak makan, harus makan dulu dari rumah ya. Baik, ya, Fani ya. Siap Bu. Iya. Maaf ya Bu. Baik, oke. Kita mulai nih. Jadi ya. Jadi Ibu ini menampilkan inilah kunci jawaban yang sudah kamu kirim kepada Ibu. Ini jawaban yang benarnya. Ini untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan keuangan atau neraca. Dan jawaban kamu semuanya benar. Ibu sangat bangga sekali lihat kelas ini, berarti kelas ini sudah menunjukkan kalau kamu semuanya giat untuk belajar. Terima kasih anak-anak Ibu ya. Baik Bu. Iya, jadi untuk kamu boleh berkumpul kembali dengan teman-teman kamu ya. Kelompok ini sudah selesai. Nah, jadi ada penilaian akan Ibu buat untuk kamu agar kamu bisa lebih lagi menguasai materi pembelajaran kita ini. Ibu akan berikan evaluasi nih bagi kamu. Tolong dulu ketua kelompok masing-masing kamu ambil evaluasi yang harus kamu kerjakan masing-masing. Ya? Sudah? Sudah Bu. Baik. Ya. Jadi evaluasi ini ada 5 soal yang Ibu sampaikan kepada kamu. Ini harus kamu kerjakan sekarang. Ibu kasih waktunya 10 menit dan lembar refleksi. Jadi lembar evaluasi di LKPD yang Ibu berikan sama kamu dan lembar refleksi, Ibu kasih waktunya beberapa menit untuk kamu kerjakan. Nah, di samping itu boleh bertanya bagi kamu yang belum paham dalam penyusunan laporan keuangan ini. Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Sudah paham Tidak. semuanya?
Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Iya. Sudah paham, Ibu. Baik, silakan dikerjakan untuk evaluasi dan lembar refleksinya. Siap, Bu. Sudah? Sudah selesai? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini akan menjadi penilaian bagi saya. Minggu depan akan saya kembalikan lembar jawaban kamu ini ya. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang perlu kamu ingat dari materi kita hari ini, ada 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, di mana rumusnya itu pendapatan dikurang beban. Kemudian membuat laporan perubahan modal, di mana rumusnya itu untuk menghitung modal akhir, modal awal ditambah laba dikurang prive. Dan laporan yang ketiga, dalam laporan laba rugi neraca, di mana rumusnya itu adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Baik, nah besok kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks lagi. Tadi kan masih soal-soal sederhana. Jadi akan kita terapkan soal-soal ini lebih kompleks lagi. Ya. Jadi untuk anak-anak ibu, saya mengucapkan terima kasih ya untuk anak ibu sudah semuanya berpartisipasi, penuh semangat untuk belajar. Ya. Jadi lembar refleksi juga sudah saya terima. Terima kasih. Lembar evaluasi juga sudah Ibu terima. Ini akan menjadi penilaian bagi Ibu untuk menilai kamu. Dan untuk setiap masing-masing kelompok, Ibu juga memberikan semangat buat kamu untuk terus, kalau ada koreksi-koreksi dari teman-teman kamu yang tadi, bisa kamu perbaiki. Nah, jadi lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Jadi pembelajaran hari ini menjadi motivasi buat kamu ketika nanti kamu bikin usaha, sudah tahu kamu membuat laporan keuangannya, sudah tahu kamu mengerjakan laporan laba ruginya, laporan perubahan modalnya, bagaimana menyusun neraca. Nah, apalagi nanti kalau kamu bekerja di bank nih, oh mantap ini, sudah tahu dasar-dasarnya, ya. Nah, jadi Ibu harapkan kamu tetap semangat, tetap optimis, tetap rajin belajar karena minggu depan kita ada tes, ya, untuk materi pada hari ini. Jadi lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Baik anak-anak ibu, demikian hari ini materi yang ibu sudah sampaikan kepada kamu mau menjadi pembelajaran untuk minggu depan akan kita bahas dalam membuat jurnal, ya, masih dalam perusahaan jasa kita akan membuat jurnal. Baik, materinya dasar-dasarnya sudah kamu pahami. Oke, baik anak-anak ibu, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Ibu.